Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan ayahanda saya Buya Hamid selaku Ketua MUI Kabupaten Labuan Batu. Kemudian yang saya hormati Ustadz Galih Orlando selaku Ketua FKUB Kabupaten Labuan Batu. Yang saya banggakan samping kanan saya beserta tim Pak Kasat Narkoba AKP Hardianto, atau biasa kita nyebut dengan Didot, Pak Didot. Kemudian para kanit, ada kanit, kemudian ada tim Opsnal di belakang saya yang saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan pemberitaan rilis berkaitan dengan ungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah Labuan Batu maupun Labuan Batu Utara. Pada hari Senin tanggal 2 Maret tahun 2026 sekira pukul 12.40, untuk lokasi berada di Jalinsum, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aikanopan di daerah Lambura, Labuan Batu Utara. Tim dari Satuan Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga membawa narkoba. Pada saat dilakukan penangkapan dengan menggunakan mobil City yang ada di samping kiri saya warna hitam dengan nopol BK 1238 AFM, di dalam bagasinya ditemukan 30 bungkus kemasan teh dari Cina. Setelah ditimbang beratnya adalah 31,5 kg bruto, dan 6 bungkus pil ekstasi yang ini berwarna merah muda, di total seluruhnya 30.000 butir. Ini adalah ungkap kasus terbesar perkara narkoba yang ada di wilayah Labuan Batu maupun Labuan Batu Utara yang merupakan jaringan internasional. Barang ini asalnya dari Malaysia yang masuk ke dalam Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, ini kembali lagi masuk ke jaringan lintas provinsi. Tujuan ini berada akan dikirim ke Jambi. Jadi tidak untuk Labuan Batu atau Labuan Batu Utara, hanya melintas saja. Tetapi ini tujuannya ke Jambi. Setelah dari Jambi akan kemana kita belum tahu. Yang pasti ini adalah jaringan antar provinsi maupun nasional. Tidak mungkin hanya dikonsumsi oleh satu provinsi, pasti ini akan berkembang lagi. Berkaitan dengan itu, kita berhasil menyelamatkan 315.000 jiwa. Kalau kita asumsikan 1 gram dikonsumsi oleh 10 orang, 315.000 jiwa penduduk masyarakat yang ada di Indonesia, yang mayoritas dikonsumsi oleh generasi penerus bangsa. Kita berhasil menggagalkan itu. Dan untuk ekstasi ini juga sama. Kalau seandainya estimasi 1 orang mengkonsumsi 2 butir, kita bisa menyelamatkan sebanyak 15.000 jiwa. Itu yang bisa saya sampaikan, dengan nilai ekonomis total keseluruhan 39 miliar. Itu yang akan saya sampaikan. Selanjutnya berkaitan dengan teknis, kronologis, dan pertanyaan dari teman-teman akan saya serahkan ke Kasat Narkoba. Silakan yang akan bertanya. Izin bisa jelasin nama dan warga mana istri kedua pelaku itu, dan apakah ini ada jaringan dengan tentang kemarin yang ditangkapan Poltabes yang di Asan itu, ada nggak kaitan jaringan dengan itu? Iya. Siap, makasih Pak. Kalau masalah pengungkapan tidak ada hubungannya dengan yang ditangkap dengan Polrestabes, ya kan? Ya. Tapi kalau untuk tersangka BS alias E itu
umur 25 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, warga negara Indonesia, suku Sunda. Pekerjaan mahasiswa, kampung halaman Banjaran, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Untuk yang kedua, IAO alias O, umurnya 24 tahun, jenis kelaminnya perempuan, wanita. Ya. Warga negara Indonesia, untuk wira swasta, Pranggayam, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini status tersangka ini gimana, Dan? Status tersangka ini gimana? Perannya. Jadi mereka ini perannya sebagai kurir. Mereka berangkat hari Jumat dari Yogyakarta menuju ke Jakarta dengan difasilitasi tiket. Sampai di Jakarta, mereka berangkat sampai ke Jambi. Sampai di Jambi, mereka dijemput dengan mobil ini, dengan supir berinisial D. Ini udah berulang kali, Dan? Kalau informasinya baru sekali, dan mereka tidak terlalu mendalam dan tidak banyak mengetahui tentang si D ini siapa, tapi nanti akan kita dalamin lagi untuk yang memberi pekerjaan ini. Memberikan upah. Upahnya informasinya kalau sampai sekarang dia masih belum mengetahui. Tapi untuk uang ongkos dia diberi kunci mobil sama mobil dengan uang jalan sebesar 6 juta. Itu ada sisanya sekitar tinggal 3 juta untuk operasional di jalan pulang pergi Jambi, Medan ke Jambi ke Tanjung Balai Asahan, ke balik ke Jambi. Barang tersebut diambil sebetulnya dari mana? Dari Tanjung Balai atau mau ke Jambi, atau Jambi mau ke Tanjung Balai? Kalau informasi dari Tanjung Balai, Pak, karena kita tidak ikuti dari sana, kita hanya dapat informasi karena melintas, karena jalur Jalinsum kita ini kan tempat perlintasan mau ke dari Aceh, mau ke Jakarta, mau kemana, Pekanbaru, Padang, lintasan kita ini, Pak. Cukup, Pak? Cukup, Oke, tutup. Terima kasih. Terima kasih. Rekan-rekan semuanya, di samping kiri saya ada Buya Hamid dari MUI dan FKUB. Izinkan beliau untuk bisa menyampaikan sebagai tokoh agama alim ulama di wilayah Labuan Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kapolres dan seluruh jajaran Ketua FKUB dan seluruh media yang hadir hari ini. Atas nama Majelis Ulama Indonesia Labuan Batu, memberikan apresiasi kepada Kapolres Labuan Batu yang baru saja sekitar 2 bulan sudah bisa menangkap begini banyaknya alat-alat yang diharamkan oleh Allah, yang ini tidak lain adalah merusak jati diri kita sebagai manusia. Di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kita disuruh untuk mensucikan diri. Di sini pula lah mereka untuk mengedarkan ini. Dan alhamdulillah ini bukan saja untuk masyarakat Labuan Batu, ini termasuk kita selamatkan yang namanya warga masyarakat Indonesia dari hal-hal yang tidak baik. Kita punya 2 dimensi, akal dan nafsu. Kalau akal ini condong untuk bikin yang baik, nafsu condong bikin yang nggak baik. Kalau binatang cuma nafsu aja, malaikat cuma punya akal saja. Maka kita kalau bikin yang baik bisa lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau kita anjlok, lebih parah daripada binatang. Kalau bajing makanannya, Kosen apa nih Kosen? Bajing makanannya cuman kelapa, tapi kalau udah bajingan lebih parah daripada binatang. Maka jangan kita rusak jati diri kita yang sudah dikasih oleh Allah
sebagai akal dan nafsu. Inilah salah satu yang merusak-rusak akal itu. Mudah-mudahan termasuk kita ranking yang tertinggi. Saya kalau tak silap ranking 4, angka perceraian tertinggi se-Sumatera Utara di Labuan Batu. Masalahnya lebih banyak dari masalah ini. Kalau di pengadilan agama, kalau masalah yang lain masih dimediasi. Tapi kalau sudah masalah narkoba, nggak ada istilah mediasi. Mudah-mudahan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Kapolres Labuan Batu dan jajarannya yang sudah menyelamatkan umat manusia dari jati dirinya. Mudah-mudahan termasuk di bulan suci Ramadan ini kita lebih mensucikan, termasuk juga insya Allah kita termasuk orang yang kembali ke jati diri. Gak banyak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi juga kami ucapkan banyak terima kasih, apresiasi kami selaku Majelis Ulama Indonesia Labuan Batu yang baru saja Pak Kapolres bertugas di Labuan Batu dalam skala besar 31 bungkus ini insya Allah 31 kilo ya. Mudah-mudahan ini satu apresiasi yang baik untuk Polres Labuan Batu. Maka wajar kita masyarakat Labuan Batu mengucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Kapolres Labuhan Batu Bapak AKBP Indra Jaya SIK MSI serta seluruh jajaran, ada Bapak Kasat Narkoba dan seluruh jajaran. Hormat yang sama orang tua kami di sini, ada Ketua MUI Kabupaten Labuhan Batu Buya Dr. Andos Haji Abdul Hamid Zahid, dan seluruh bapak-bapak, abang-abang kami insan pers yang terus bersemangat mengawal daripada jalannya hari ini proses ungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi yang kita sama-sama ketahui dan lihat sangat-sangat luar biasa. 30 bungkus berupa jenis sabu dan 6 bungkus 30.000 ya, 30.000 dalam bentuk pil ekstasi. Ini merupakan apresiasi yang luar biasa dan sangat luar biasa kepada Kapolres Labuan Batu Bapak AKBP Indra Jaya SIK MSI, yang kita tahu bahwa Bapak Kapolres baru hitungan bulan, hitungan hari menjadi Kapolres Labuan Batu, namun pengungkapannya dalam tindak pidana narkoba ini sangat-sangat luar biasa. Beberapa minggu yang lalu kami juga mendapat informasi berapa kilo ya Pak Kasat? 5 kilo. Ini perlu kita apresiasi, dan kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Labuan Batu sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga Bapak Kapolres serta kita semua. Kami khususnya dari Forum Kerukunan Umat Beragama akan tetap mengawal dan menjaga Bapak Kapolres ini, dan kami berharap juga seluruh kepada bapak-bapak dan abang-abang insan pers, mari kita jaga, kita kawal Bapak Kapolres agar penanganan tindak pidana narkoba ini bersih di bumi Ika Bina N Pabolo ini, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberi kekuatan kepada kita semua untuk melawan, memerangi dan menghancurkan dengan yang namanya narkoba ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mohon izin komandan, kamera utama sini. 1, 2, 3 sekali lagi komandan. 1, 2,